Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu Maha beliau memulai berkata bayang bagi ini ulang sedikit Allah ya saya kami mengulangi ambil wakil musyidati wa yusri wa usri wa la yastati wa ibadah wa la yahaisu wa berkata billahi ta'ala syirku wa khirah kita ini berarti umum yaitu lil'afi billahi salahu ma'aman haisu wa yasma wa yahmu wa yahmu kemarin terakhir dikatakan kelemahan maka semestinya bagi seorang hamba bagi kita dan dia memperlukan doa yang disertai dengan tadarruk atau ikhlaq bagi seorang hamba, maka kita memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah yang penuh dengan kerendahan. Hanya merendahkan diri. Bagaimana caranya? Kita tidak mengakui kehadiran Allah. Lalu kita memposisikan diri lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tak ada apa-apa. Karena kita harus berdoa, firman wasidah, baik suka maupun duka. Jadi sama kita berdoa. Bukan hanya sebatas ketika duka kita berdoa, pada saat suka jadi senang kita lupa sama Allah. Giliran lagi susah ingat sama Allah, yang namanya tidak itu suka berdoa berdoa kepada Allah. Mayusri usri ketika kita mendapatkan kemudahan berdoa. Waktu ketika kita mendapatkan susah berdoa. Jadi tak ada perbedaan kondisi situasi apapun bagaimanapun tetap berdoa kepada Allah dan tidak menganggap doanya itu lemah dijawab doa saya berasa harus terus. Salah satu ambisi yang dibolehkan selain dalam ilmu dalam doa dan dalam perbuatan Allah kita boleh berambisi itu terus kita doa. Setidaknya walaupun doanya belum dijawab, kita sedang menjalankan ibadah, mendapat pahala ibadah. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah memiliki rahasia. Qad yakunu lillahi sirrun wa khirun. Apabila harapan masuk dalam fi'il mudhari' maka faedahnya lil-aqli berkata. Jadi katakan pada waktu-waktu tertentu, pada situasi-situasi tertentu, ada orang punya rahasia lain terkait doa ada yang tidak dipenuhi, itu rahasia Allah. Bisa jadi kalau dipenuhi saat itu kita belum siap. Cara yang lagi ya, atau kondisi spiritual kita atau sosial kita atau Allah yang akan walaupun
doanya ditunda oleh Allah dipenuhi, tetap tidak lepas dari masalah dan manfaat bagi kita. Misalnya kita harus senantiasa berprasangka baik sama Allah. Bisa jadi ditangguhkan doa itulah masalahnya untuk kita. Manfaatnya kita seperti itu doa Nabi tidak bermanfaat. Minhaj sebenarnya semua, tapi kita tak tahu. Karena memang kita terbatas, memiliki keterbatasan dalam hal tertentu. Tapi Allah tidak, Allah Maha Tahu. Yang terbaik untuk kita itu seperti apa? Faliyakum wa yuqawidu, maka harus berdoa wa yuqawidu dan serahkan sepenuhnya sama Allah. Ketika sudah diserahi, kita jangan berpensi lagi, ya. Jangan ini lagi. Kalau kita berjalan sama Allah, semuanya sama Allah. Jangan mudah nyerahin, tapi kok masih begitu-begitu kita masih progres, masih apa dan belum dikawin. Ini namanya kawin itu menyerahkan sepenuhnya pun. Nah, wa kullama sa'ala rabbah sayyidah, manakala dia si hamba yang isinya hamba ini bisa dari kita, dari kita di sana termasuk manakala meminta sama Allah, meminta sesuatu, falyas'al ma lupa wal hafiyah, jangan lupa sertakan juga minta kelembutan dan afiyahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam doa hati dan malu iman afiyah. Salah satu ada etika berdoa seperti itu. Jadi kita minta kelembutannya Allah, dengan kelembutannya Allah. Semoga kita baca itu pada Allah itu pada Allah seperti itu, mengkaruniakan apa kepada kita dengan kelembutan Engkau. Dan jangan lupa juga minta afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi minta penjagaan, minta rahayu, bahasanya mulus rahayu, lahir batin, jangan cuma lahir doang, yang harus mulus itu dari pun harus mulus, hati kita harus mulus dari penyakit, tubuh kita, sir kita, wassalamualaikum ibadah dan kemaslahatan setelahnya. Setelah doa kita dipenuhi, tidak menjadikan suatu yang merugikan untuk kita. Jadi tetap maslahat. Nah itu jangan lupa kata Allah. Wa yas'al wa yas'alillah kullu ma yas'al. Wa yas'alillah wa yas'al Allah. Misalnya wa yas'al lam amal wa yas'al adalah dia siapa jalur Allah Allah wa yas'alillah wa hatusan ini kahuri kebilkasi apabila ada hukum oleh kesehatan maka kesehatan menambahkan tasawuf kali ada yang berkesehatan diri-diri maaf dan si hamba ini hendaklah meminta kepada Allah kullama yasa segala terhadap segala sesuatu memafiri yang ada kekeluargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita minta, itu jangan sampai tidak diridhoi Allah. Permintaan kita ini jangan sampai tidak diridhoi Allah. Maka minta apapun yang Allah ridhoi. Ini ngomongin akhirah, baik itu urusan akhirat, urusan akhirat banyak. Ya Allah, karuniakan ketenangan, kenyamanan pada hamba ini pada saat ini. Ya Allah, saya tak nanti sekian tahun, tapi kok kenapa mudah-mudah mengamalkan sendiri? Anugerah sama Allah, dan sama Allah jangan cuma giliran datang kalau bentuk ya. Anugerah sama Allah. Ya Allah, saya ini sudah sekian tahun, tapi sulit paham. Mohon saya mampu memahami apapun yang saya dengar, apapun yang saya lihat, apapun yang saya terima, apapun yang saya lihat. Urusan Anda, urusan dunia yang sama, minta yang Allah lindungi. Ya Allah, mudahkan urusan pekerjaan saya, dan jangan di dalamnya ada sesuatu yang tidak boleh. Perkenalan saya dengan mereka-mereka dengan mitra-mitra yang tidak bisa merusak kondisi pengambilan saya kepada Allah. Dengan mereka kerja yang tidak menjauhkan saya dari Engkau. Perkenalan saya dengan mereka-mereka kerja yang bisa membawa kepada kebaikan. Urusan dunia membawa akhirat, membawa kan? Wa min kulli jamil wa hakir, dan dari berbagai perkara yang agung dan yang hina. Minta sama Allah, urusannya mulia minta sama Allah, urusannya hina minta perlindungan dijauhkan kepada Allah. Wala yaghfal al-ahlil hali. Nah, jangan lupa ketika makanan. Hendaklah si hamba ini jangan lupa al-ahlil halal. Jangan sampai berdoanya di dalam dirinya ada makanan yang tidak halal. Jangan sampai lupa menjauhi yang tidak halal. Karena mengkonsumsi yang halal, memakan yang tidak halal dari segi yang haram, itu jadi salah satu sebab doa kita ditolak sama Allah. Ditolak sama Allah. Fa'innahu min ahami syara'i listijabati doa, karena makanan halal ini, bahkan semua yang halal, bukan cuma makanan saja, termasuk pakaian, termasuk tempat, termasuk asumsi energi kita, dan lain. Itu termasuk min ahami syara'i, termasuk sebagian dari syarat-syarat yang paling penting min ibadah. Jadi ada beberapa syarat yang sangat penting diperhatikan menyangkut di ijabah doa. Salah satunya makanan halal. Karena di hadis sahih sebagaimana disebut di dalam hadis sahih, ketika Nabi alaihi salam menyampaikan hadis, ini hadisnya panjang tapi tidak dilihat semua yang menghadap. Supaya datang rajul yutilu safar
prosesnya dia dalam beribadah, dalam berdoa. Tapi terus berdoa sama Allah hingga kusuk, hingga kusuk, rambutnya kusuk, tubuhnya kumal ya. Diangkat tangannya sama ya, wah sedangkan pakaiannya, makanannya halal, wal masuk halal, pakaiannya juga halal, walaupun halal, dan dia mengonsumsi gizinya dengan yang halal. Fa'anna disebutkan dari jauh atau di Jawa Oke karena jauh di Jawa enggak apa-apa nanti ketemu sama Allah. Kalau dalam diri kita ada yang haram, pakaian kita haram, makanan kita haram, berdoa sama Allah jangan tadi Allah. Sama Allah nggak sadar apa suka yang haram. Wakala hadis salah, sebagian salah berkata, doa doa itu bagaikan kunci pembuka. Wa asnanu nuwafil dan gerigi pembukanya itu adalah suapan makanan halal. Kalau tanpa dibuka, tanpa terbuka, tubuhnya, kuncinya, kan nggak bisa masuk, nggak bisa tembus, nggak bisa keluar. Dan yang kedua itu ada dalam wilayah rahmat Allah. Wilayah rahmat Allah. Pembukanya itu makanan halal, pakaian halal. Wa yang bagi insan alaiya fala alaihi fi ummatihi wa raha, penting juga bagi manusia, bagi kita selaku insan, selaku hamba Allah, jangan lupa berdoa pada waktu-waktu syiddah, pada waktu-waktu bahaya, pada waktu-waktu lagi susah, dalam kondisi-kondisi yang Masya Allah. Dan juga pada saat senang jangan berbeda-bedain. Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis-siddah. Kenalilah Allah olehmu pada saat kamu senang, maka Allah akan mengenalimu pada saat kamu susah. Begitu. Jadi justru pada saat kita senang, kita apa namanya, berdoa jangan lupa supaya pada saat kita susah kita akan mengenal Allah, Allah sudah kenal kita. Ya, jangan giliran susah kita dekat sama Allah. Kita ngambil contoh buat kita dimintain tolong sama orang yang datangnya cuma saat butuh apa kita. Gimana kira-kira? Lalu giliran susah ya datang di sini, giliran senang lupa loh. Nah kalau kita seperti itu, apa seperti apa kita? Apa yang ada diri ya? Nah itu. Jadi jangan seperti itu. Jangan giliran susah kita datang sama Allah, minta sama Allah, giliran senang kita jauh, kita lupa dari Allah.
kita benar dikenal Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda sadaqah. Barang siapa orang yang diijabah doanya oleh Allah dalam keadaan susah, membuatnya dia senang, atau yang ia inginkan ketika susah doanya diijabah Allah. Wal qurbi, dan ketika sempit, ada dalam kesempitan dia berdoa, doanya diterima Allah. Fal yuksir minad du'a fi halatil rakhar, maka hendaklah dia memperbanyak doa pada kondisi, pada keadaan senang. Bila senang kita terus berdoa, supaya apa? Supaya kita sedang dalam masalah, dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam kesumpahan, kita berdoa, maka Allah memenuhi, menjawab doa kita. Wabil jumlah, nah secara keseluruhan harus bisa ini, kita harus bisa menyimpulkan, ambil kesimpulan dari materi pelajaran belajar. Ada dalam beberapa uraian kalimat, susunan kata, pembicaraan, itu ada mafhum. Kita harus bisa sampai pada mafhum, ada natijah dalam. Mobil jumlah, secara jumlah keseluruhannya dari uraian yang disampaikan tadi, berdoa min aqdami ma'ana Allah biha, ini doa termasuk karunia yang paling agung dari Allah yang dikaruniakan kepada hamba. Ini tanamkan baik-baik. Itu doa, itu karunia. Selama ini kita tidak tahu doa karunia, kita menganggap doa itu solusi. Nah, masalah solusi mau ambil obat, terserah urusan doa kan gitu. Ya, kalau cocok kalau bisa, tapi karunia lebih tinggi ya. Karunia bagi kita, untuk kita dari Allah. Yang namanya karunia jelas, gak ada yang buruk, gak ada yang jelek, gak ada yang tidak manfaat, sudah tentu manfaat. Gak ada yang tidak masalah, sudah tentu masalah. Jadi karunia doa adalah termasuk sebagian dari karunia teragung dari Allah untuk kita hamba-Nya. Inna amaruhum bi wa harahum alaih, manakala Allah memerintahkan berdoa, terus menganjurkan berdoa kepada hamba-Nya Allah, hatta innahu azza wa jalla yadharu ala man yas'al, hingga Allah marah kepada orang yang tidak mau meminta kepada Allah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yas'alillah yaghdab, man lam yas'alillah yaghdab. Orang yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah marah sama dia. Allah tunduk kepadanya.
mengajari nasabah berdoa minta keselamatan dari keburukan untuk dirinya, ayat bagilah ayat umat bibis dari walidah. Maka begitu dilihat pula dia juga harus berdoa yang semacam itu dengan doa yang sama, minta kebaikan, minta keselamatan untuk kedua orang tuanya. Jadi bahwa kedua orang tua kita sertakan kedua orang tua kita dalam doa kita. Salah satu upaya berbakti kepada orang tua itu memperbanyak doa-doa kebaikan untuk orang tua. Wali ahli dan untuk orang-orang yang dia sayangi, untuk orang-orang yang dia kasihi, sama doakan. Doakan kebaikan dan doakan keselamatan. Siapa saja itu kita yang tahu. Jadi bahwa nah semisal kita enggak ada nyusun doa sendiri, karena mungkin kita ini umpamanya kita memang belum memahami kesana redaksi bahasa Arab dan banyak bahasa yang kita pahami, misalnya bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang penting awalnya dengan bismillah, dengan alhamdulillah, dengan sholawat kepada Rasulullah, sampaikan dan pujian kepada Allah, kemudian sampaikan maaf dengan bahasa kita, dan akhiri dengan sholawat lagi kepada Nabi dan pujian kepada Allah atau alhamdulillah kepada yang lebih bagus lagi kita malah berkah doa dari orang-orang soleh, salah soleh. Hari-hari itu kasih Allah contoh doa di momen ada dengan wajib itu lebih bagus, ya. Selain kita mendapat pahala doa juga untuk keberkahan dari orang soleh, apalagi bagi Allah. Jadi istighfarnya faedahnya lebih banyak, bisa bertumpuk-tumpuk meningkat-tingkat. Dia bilang apakah ikhlas dalam hati. Contoh dalam hati, Allahumma inna nas'aluka wa nastaghfiruka lana wa tu'ina wa anfusana wa amalana, ya, wa ahbabana atau wa awladana wa ahbabana. Itu bukan dalam hati itu. Kalau yang bacanya doanya itu kita ikhlas dalam hati itu. Apa itu memang kadang kalau misalnya itu malah sebaliknya juga mau silakan yang mau ngirim Fatihah, atau Fatihah sudah dilakukan bersama doa-doanya. Bagi saya seperti itu. Ketika ada kalimat Allah, di sana mulai aminnya. Contoh dalam Fatihah tadi kan ada kalimat dia itu atau ya tadi kan apa dia dari Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Saya berniat membaca Fatihah, atau nanti kita sama-sama akan baca Fatihah yang kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah seterusnya. Nah biasanya pada akhirnya itu ada doa. Allah yu'li darajat bil jannah wa yaqulu terus tuh. Amin itu doa. Yang sebelumnya belum doa. Tapi kata-kata pengantar kita, penyampaian kita dan niat ikhlas kita, terus biasanya wa yasburu bi jumlatihim, terus yakin sama kita dengan penuh ya. Dan kasarnya kita ini tinggal gampang sebenarnya, tinggal laginya, tinggal semangatnya.
ibarat makanan ini kita sudah tinggal makan, nggak perlu masak, nggak perlu susah payah. Waliyahnakulal hadi minadua bisalarasi. Awas, hati-hati, waspada, jangan sampai berdoa keburukan untuk dirinya sendiri, untuk diri dia, wa auladi, atau berdoa keburukan untuk anak-anaknya. Ini lebih hati-hati. Kata-kata orang tua memang itu mustahil. Yang termasuk maaf, karena kita orang tua ini lagi kondisi lagi kesel, super misalnya sama anak, bodoh anak kita bisa jadi bodoh dan hati-hati. Jangan sembarangan. Langsung aja doa. Misalnya, kadang-kadang misalnya kita lagi capek, gitu, ngasih tahu sama anak-anak ngerti juga. Tetap usahakan sesabar mungkin. Jangan sampai kalau karena bisa jadi pemalas kamu. Jangan salahkan mana kita kalau dewasa yang jadi pemalas. Karena seorang kalau kita menciptakan yang membentuknya dengan kata-kata kita. Awal kali atau terhadap anak-anaknya. Jadi jangan berusaha juga sama anak. Awalah hadirin ibadillah, maka tersadar sesama hamba Allah. Jangan berangkat ibu mereka. Wa in ulama, dan jika kebetulan ada hamba Allah yang lain, orang lain yang termasuk hamba Allah ya, kalimat umum, hati umum, mau muslim mau non muslim, termasuk hamba Allah. Non muslim ini hamba Allah. Madalimi kalian amarah dia serahkan urusannya kepada Allah. Waliyallah birusrotillah, dan harus bela dengan cara Allah membantu kita bagaimana. Seperti apa Allah menolong kita, harus bela. Wabil hadis disebut di dalam hadis, manda'a ala mandolama faqad intasara. Barang siapa orang yang mendoakan kepada orang yang menjadi dirinya, maka sungguh dia telah menang. Artinya mendoakan buruk tidak jadi keburukan. Pada orang yang dilindungi kita begini, misalnya wala khairu fi du'a bisa ini, sedangkan doa kepada orang itu tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya, tidak ada manfaatnya. Wala ala ini bahkan untuk yang lain. Waliyaj'al badal doa doa, ganti doa keburukannya itu dengan doa kebaikan. Dia sifat ibadillah Muhammad. Karena seperti itu adalah sifat hamba Allah yang penuh kasih sayang. Tapi hadis itu, tapi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebut di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yastajibu dengan doa al-jawami. Disebut dalam hadis Siti Aisyah alaihissalam bahwa Rasulullah suka berdoa dengan doa komplit, doa paket komplit. Jadi gabungan dari berbagai doa.
hamil, covid pakai covid, wayang masih wadari juga suka berdoa dengan selain bahasa tersebut. Artinya tidak terbatas, tidak ada ketentuan doa itu harus seperti apa saja, tidak sesuai dengan inginkannya kita. Ya. Faminal doa da'awat nabawiyah terjami'ah wallahu ta'ala. Hanya Allah yang kepada aku insyaallah baru bagi kita semua semuanya Allah kita sehat bahagia pada semua kemudian ada